Rusdianto nggih, untuk Siap, penguatannya. nggih. Matur nuwun Monggo nggih, Bapak kalau mau Mbak. melanjutkan Nggih. aktivitas yang Nggih, lain. nggih. Matur nuwun Nggih, nggih. Mbak Wulandari, matur nuwun ya, mungkin nanti bisa panggil Bu Rosa untuk persiapan. Nggih, matur Iya, Oh, nuwun. terima izin kasih lagi, Bu. Mbak. Matur Izin nuwun juga lagi Pak. ya. Nggih, monggo ndherekaken nggih. Selanjutnya Ibu Zuro Oke, sudah lanjut. didampingi oleh mentornya nggih Bu Hartiningsih. Ya Ibu. Ah, izin share screen sekarang ya Bu. Nggih, monggo jangan lupa udah record nggih. Sampun. Oke, nggih. Silakan Bu. Sebentar, masih proses. Ya sudah terlihat ya recordnya Ibu. Oke, sudah. Ya. Nggih, silakan. Ah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Hilang lagi, Bu. Share screen-nya hilang lagi. Tadi iya udah ya Bu bisa. ya. Aduh, ke kelas. Astagfirullah. Hmm. Gimana? Ini masih belum. Aduh. Sambil sambil berjalan aja, Mbak. Ya. Ya, udah nggih, Hmm. monggo. J, mohon maaf ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Hartiningsih SPD MPD, yang terhormat Dr. Ratna Prilianti SSI MPD, yang terhormat Bapak Haji Muhammad Wahid Jamil SG MPD. Izinkan saya Zur Arisa Ruskistiana Aulia dari Mandua Yogyakarta sebagai guru SKI untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi saya. Adapun judul yang saya angkat adalah meningkatkan minat belajar peserta didik KKO kelas 10 dengan implementasi metode Lentera, Learning with Gallery Walk and Canva e-report application. Isu yang saya angkat ada 5 di sini. Yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik KKO kelas 10 saat pembelajaran menggunakan metode ceramah. Ini masuk dalam manajemen ASN. 2, kurangnya keseragaman pemahaman guru terhadap modul ajar SKI masuk ke dalam manajemen ASN. 3, kesenjangan usia antar guru berpengaruh terhadap perbedaan pemahaman dinamika sekolah masuk ke dalam manajemen ASN. 4, rendahnya minat peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar masuk ke dalam Smart ASN. 5, kurangnya pemanfaatan gadget secara optimal berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran peserta didik masuk ke dalam manajemen ASN. Adapun kelima isu tersebut ditapis dengan menggunakan APKL, terdapat tiga yang tertinggi. Yang pertama, rendahnya minat belajar peserta didik KKO kelas 10 saat pembelajaran menggunakan metode ceramah. Yang kedua, kurangnya pemanfaatan gadget secara optimal berdampak pada rendahnya efektivitas pembelajaran peserta didik. Yang terakhir, rendahnya minat peserta didik dalam memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber belajar. Kemudian ditapis lagi dengan USG.
Isu utama menjadi rendahnya minat belajar peserta didik KKO kelas 10 terhadap metode ceramah. Di sini untuk mainnya, guru terlalu dominan berbicara, kurang melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian di material tidak adanya media pendukung seperti video, gambar, atau alat bantu yang menarik. 3. Minimnya kombinasi dengan metode lain seperti diskusi, simulasi, atau praktek. Yang keempat, teman sebaya mendukung suasana belajar yang aktif, tidak mendukung suasana belajar yang aktif dan antusias. Adapun materi rencana kegiatannya, yang pertama yaitu membuat rancangan kerja mengenai model pembelajaran Lentera. Yang pertama yaitu konsultasi dengan mentor, kemudian menyusun rancangan kerja dan menetapkan rancangan kerja, dan outputnya adalah notulensi hasil konsultasi. Pelaksanaannya 26 sampai 28 Agustus. Kemudian yang kedua, pretest minat dan pengetahuan siswa. Adapun tahapannya, guru memberikan pretest untuk mengetahui kemampuan awal siswa terhadap metode ceramah dan gaya belajar mereka. Dan kemudian pretest dilakukan dengan mengambil topik perkembangan Islam masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Madinah dengan menggunakan metode belajar Lentera. Outputnya yaitu hasil pretest, kemudian ada dokumentasi dan laporan hasil analisis kemampuan awal. Adapun pelaksanaannya 29 Agustus sampai 3 September. Kemudian yang ketiga adalah perencanaan. Tahapan kegiatannya, guru dan siswa menyiapkan materi pembelajaran terkait topik perkembangan Islam masa Rasulullah periode Madinah. Kemudian materi ditempel di beberapa titik dalam kelas atau lorong sekolah atau lapangan. Outputnya nanti berupa poster, grafik, buku yang siap digunakan pada setiap stasiun Lentera. Jadwal kegiatannya 4 sampai 9 September. Kemudian yang keempat adalah pelaksanaan metode Lentera. Tahapan kegiatannya, siswa dibagi menjadi kelompok kecil, kemudian setiap kelompok nanti dibagi menjadi dua. Sebagian berjalan ke satu stasiun ke stasiun lainnya, sebagian lagi nanti berada di stand masing-masing. Kemudian setiap stasiun mereka membaca, berdiskusi, kemudian mencatat dan menyiapkan laporan hasil diskusi. Nah, guru di sini memantau dan memberi arahan. Outputnya nanti adalah dokumentasi berupa foto dan video pelaksanaan materi yang dijadikan bahan presentasi. Untuk jadwal kegiatannya nanti tanggal 10 sampai 23 September. Yang kelima, presentasi hasil diskusi. Tahapan kegiatannya, setelah semua kelompok menyelesaikan hasil temuan di lapangan, tiap kelompok nanti mempresentasikan temuan mereka di depan kelas. Nah, kelompok lain memberi tanggapan atau pertanyaan. Kemudian outputnya, laporan hasil diskusi yang disampaikan secara lisan oleh tiap kelompok dan didokumentasikan. Jadwal kegiatannya nanti 24 sampai 26 September. Yang keenam, refleksi dan diskusi kelas. Guru memandu memberikan refleksi, kemudian outputnya nanti adalah ringkasan refleksi, daftar poin positif, dan masukan untuk perbaikan metode. Jadwal kegiatannya 29 September sampai 1 Oktober. Yang terakhir post-test dan evaluasi. Jadi guru memberikan post-test terhadap materi dan diskusi yang disampaikan, outputnya nanti hasil post-testnya. Adapun jadwal kegiatannya 1 sampai 3 Oktober. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, matur nuwun Bu Suroh nggih atas pemaparannya. Monggo selanjutnya Bu Hertiningsih selaku mentor bisa memberikan penguatan untuk Bu Suroh. Silakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bu Ratna Brilianti, yang kami hormati Bapak Wahib Jamil, alhamdulillah kepanggih malih Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kulon Progo nggih. Bapak dan juga Ibu Yurah Risa Ruskistiana Aulia SPD sebagai penyaji aktualisasi ada beberapa hal. Yang pertama, kami menyambut baik nggih apa yang dilakukan oleh Bu Yuroh berkaitan untuk peningkatan minat belajar peserta didik khususnya murid KKO kelas 10 tentang implementasi dengan metode Lentera. Kami menyadari bahwa ada hal spesifik nggih ketika kemudian Bapak Ibu guru
mengajar atau kemudian memberikan materi di kelas KKO, karena anak-anak KKO itu identik dengan kelebihannya di kinestetik, sehingga mereka cenderung banyak gerak dan beraktivitas dibanding kemudian diminta untuk mendengar dan melihat. Nah, ketika kemudian materinya tentang SKI, berarti bicara tentang sejarah kebudayaan Islam, maka tentu ada tantangan tersendiri sebagai guru untuk Mbak Bu Yuroh. Yang pertama bahwa tadi juga sudah disampaikan cenderung kemudian siswa akan bosan kalau kemudian penyampaiannya semata-mata dengan ceramah. Apalagi ini anak-anak KKO ya. Dan yang kedua, literasi anak-anak cenderung rendah. Terbukti dari tadi sulit anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan, apalagi pinjam buku dan sebagainya, apalagi kemudian diminta untuk menyimak dan membaca. Kemudian yang ketiga, tantangannya ketika bicara sejarah, itu satu hal yang urgent, yang paling penting untuk kemudian bisa tersampaikan bukan pada fokus materi, terutama tentang anak diajak untuk menghafal tentang kapan, tanggal, dan peristiwa. Tetapi yang paling penting untuk guru sejarah adalah bagaimana guru sejarah bisa kemudian mengajak anak untuk memahami nilai-nilai yang terkandung dari peristiwa atau kejadian tersebut. Itu yang paling urgen, itu yang paling penting. Nah, kemudian strategi yang kemudian dilakukan sebagai satu aktualisasi kegiatan Bu Yuroh dalam mengajar di kelas KKO dengan menggunakan metode Lentera, dengan menggunakan sistem galeri, ya, tadi disampaikan dengan galeri. Ada beberapa hal juga yang mungkin barangkali memberikan masukan kepada Bu Yuroh. Ketika menggunakan metode galeri, maka anak kemudian membuat sebuah poster, membuat pamflet, kemudian nanti ada stasiun-stasiun, kemudian satu kelompok ada yang keliling, ada yang tetap berada di tempat untuk menjelaskan, yang berkunjung ke stasiunnya. Nah, untuk media yang digunakan untuk menjelaskan adalah menggunakan poster, dan sebagai galeri adalah poster dan kemudian juga pamflet dan sebagainya. Nah, karena MAN 2 Yogyakarta ini adalah madrasah yang baru eksis dan sangat komit untuk menegakkan madrasah zero waste atau madrasah yang diet sampah ya, zero sampah, benar-benar diupayakan tidak nyampah siswa-siswanya. Tentu harapannya galeri yang berupa poster ataupun pamflet dan sebagainya itu bisa diganti dalam bentuk menggunakan laptop ya, media digital. Jadi kalaupun itu poster, itu jangan menggunakan kertas atau panila, kertas-kertas itu yang ditempel-tempel, tetapi bisa dikemas, didesain dalam bentuk laptop. Jadi ketika ada yang berkunjung melihat galerinya itu menggunakan laptop yang didesain di situ, sehingga meminimalkan sampah berupa bekas-bekas ataupun sisa galeri yang dipakai untuk anak-anak. Karena MAN 2 Yogyakarta baru benar-benar komitmen untuk membantu berkontribusi menggerakkan program wali kota yang disebut dengan MASJOS ya, Masyarakat Jogja Olah Sampah. Saya kira itu selebihnya sangat menarik metode Lentera ini, dan kayaknya pas banget kalau diterapkan untuk anak-anak kami yang di KKO. Selamat Mbak Yuroh, moga-moga sukses ya, lancar dan benar-benar berdaya guna, bermanfaat untuk peningkatan anak-anak KKO dalam pembelajaran SKI tentunya. Matur nuwun seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun Bu Hartiningsih ya atas penguatan dukungan untuk Bu Zuro. Selanjutnya Pak Wahid Jamil selaku penguji disilahkan. Terima kasih Bu Ratna. Selamat siang, pagi Bu Aning. Sehat selalu, sukses, Amin, dan alhamdulillah, terus alhamdulillah Bapak. berbahagia, insya Allah. Amin, Ya, amin. pada Bu Zur'ah ya, Zur'ah Guru SKI MAN 2 Yogyakarta. Yang pertama kami berikan apresiasi, ini satu langkah yang sangat inspiratif dan memberikan pembelajaran tidak hanya berbasis pada ruang kelas tetapi lebih pada orientasi hasil yang diharapkan. Ini merupakan satu hal yang sangat menarik dan insya Allah menjadi inspirasi untuk pembelajaran di aspek-aspek yang lain. Namun ada beberapa yang perlu kami tajamkan, verifikasi dan nanti dikonfirmasi. Pertama terkait dengan manajemen waktu itu Mbak Zur'ah. Manajemen waktu dengan berbagai langkah seperti itu butuh waktu yang cukup
ya harus waktunya betul-betul cukup gitu loh. Sementara pembelajaran SKI waktunya sangat terbatas. Nah, tentu harus dilakukan manajemen waktu dengan sebaik-baiknya. Dan siswa KKO tentu tidak mau dibebani beban PR. Itu tambah berat lagi nanti. Ya. Artinya manajemen waktunya itu seperti apa? Biar pada saat sekali pertemuan, apa yang menjadi harapan dari guru itu bisa tercapai. Jangan sampai nanti malah menambah beban baru. Persiapannya menambah beban, kemudian paskanya juga menambah beban bagi para siswa. Tentu ini tidak menjadi efektif. Jadi strateginya bagus tetapi tidak efektif. Nah, ini juga menjadi perhatian. Mungkin nanti bisa disampaikan, dijelaskan terkait dengan hal ini. Yang kedua, bahwa eh, anak-anak KKO boleh jadi mereka ada beberapa yang lebih fokus pada prestasi ya, prestasi. Dan event-event tertentu itu sangat menyita waktu. Mereka boleh jadi tidak bisa mengikuti pembelajaran yang bersifat rutinitas itu ya. Bahkan mungkin ketika dia lagi di TC, lagi betul-betul di karantina, memang tidak minta izin pada madrasah untuk tidak mengikuti kegiatan. Nah, langkah apa yang dilakukan oleh guru SKI terutama ketika menghadapi spesifik-spesifik seperti ini. Terakhir, apabila KKO diberikan perlakuan khusus, boleh jadi nanti kelas yang lain juga iri. Wah, enak itu. Gitu. Nah, ini bagaimana untuk bisa memberikan rasa keadilan bagi semua kelas. Terima kasih, sukses Bu Aning kemarin juara DIY Nggih, untuk futsal. matur nuwun Dan Bapak. moga-moga nanti lolos untuk berikutnya. Nggih, Maturun, amin. terima kasih. Matur nuwun doa pangestunipun Bapak. Nggih, izin menanggapi nggih Bapak. Terima kasih atas tanggapan masukan yang diberikan. Tadi salah satunya prestasi anak-anak KKO kemarin. Untuk pertanyaan yang pertama terkait dengan manajemen waktu. Kalau dari rancangan kami mulai dari besok Kamis ini karena kami mendapat 1 minggu itu 2 JP sampai nanti Oktober awal sebelum kami ke BDK begitu nggih itu sudah mulai dilaksanakan perencanaan sampai nanti refleksi dan post test ngoten. Nah, untuk pelaksanaannya sendiri itu nanti berjalan 2 minggu. Insya Allah sudah dipadatkan dan dicukupkan bisa sesuai dengan target materi yang akan dicapai seperti itu. Kemudian yang kedua, ketika ada salah satu anak yang mungkin nanti izin ataupun terlambat ataupun tidak bisa mengikuti, nanti backupnya adalah dari kelompoknya. Jadi masing-masing kelompok ini nanti sudah dibagi tugas masing-masing. Adapun kalau misalnya izin nanti bisa saling memberikan informasi, kemudian saling mengerjakan tugas. Jadi tetap walaupun tetap dibawa pulang gitu. Kalau misalnya kepepetnya izin, tapi tetap di situ diberikan proporsi yang insya Allah seimbang dan tidak memberatkan. Kemudian yang ketiga, untuk kelas lain, jika memang diperlukan dan nanti mungkin untuk KKU terlebih dahulu, kalau insya Allah sudah sukses dan nanti penilaian post-testnya bisa baik, bisa diaplikasikan di kelas-kelas lain juga, Bapak. Insya Allah seperti itu. Sekali lagi terima kasih untuk masukan yang diberikan. Akan segera kami perbaiki dan kami terapkan. Ya, terima kasih Bu Zur'ah, sukses selalu dan Amin. kami berharap monggo nanti terutama di manajemen waktu yang paling utama. Ya, manajemen waktu agar nanti betul-betul target bisa tercapai, bermanfaat dan tidak malah menjadi beban bagi para siswa. Terima Siap. kasih. Nggih, Terima kasih. nggih, Nggih, terima matur. kasih Bapak. Nggih, matur nuwun Pak Wahid Jamil, monggo Bu Harti Ningsih saged Nggih, melanjutkan aktivitas yang lain, siap, Bu nggih. Zuro. Ya mungkin ini yang belum Nggih, masuk tinggal satu Pak Riza, mungkin bisa minta dipanggilkan ke Pak Riza. Matur nuwun Bu Zuro. Bu Nggih. Ratna, nggih. terima kasih. Assalamualaikum. Nggih.